ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini sudah. 1, 2, 3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawab mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Di Tuhan, Bapak Saudara, kita belajar tentang satu hal yang sederhana, tetapi ternyata ini penting juga buat kita, bahkan sangat penting, saudara. Ya, banyak hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh yang kita anggap, tetapi itu akan berpengaruh besar, saudaraku. Ya, berpengaruh besar dalam hidup kita. Seperti kalau kita kena duri kecil, saudaraku, durinya kecil, ya, kena di kuku kah, tapi itu akan sangat mengganggu sekali. Ya, itu akan mengganggu konsentrasi, itu akan mengganggu kenyamanan, itu akan mengganggu banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, bisa bukan cuma tentang jari, tetapi itu akan dampaknya berantai, saudara. Ya. Hal-hal kecil yang kita anggap remeh, tetapi punya dampak yang serius dalam hidup saya dan saudara. Seperti yang kita lihat pada pagi hari tentang bagaimana orang-orang Efraim ketika Israel berhadapan dengan Midian, Bapak Saudara, ya, kurang lebih mereka harus berhadapan dengan 135.000 orang, saudara, pasukan Midian. Dan saat itu, saudaraku, memang Gideon memanggil beberapa suku, tapi rupanya saudaraku, Efraim kelupaan dipanggil. Ya, Efraim tahunya telat, saudara. Ya, Efraim tahunya terlambat. Tetapi sesungguhnya kalau sudah melihat dalam pasalnya ke-7, suku Efraim inilah yang kemudian menangkap, saudaraku, ya, menangkap dua raja Midian ini, saudaraku. Ya. Oreb dan Seeb ini ditangkapnya sama orang-orang Efraim. Ya. Mereka memang terlambat, saudara, ikut berperang, tetapi nggak ngerti bagaimana Efraim lah yang kemudian menangkap dua raja ini. Makanya, saudaraku, saat itu kemudian terjadilah perselisihan. Efraim setelah semuanya reda, Efraim komplain, protes sama Gideon. Mengapa pada waktu rencana perang itu muncul, kenapa kami tidak diundang? Kenapa kami tidak diajak untuk maju berperang? Ya. Tetapi inilah yang kemudian, sikap inilah yang kemudian meredakan. Yang saya katakan, ini hal kecil, ya saudara, ini hal kecil, tetapi ini bisa jadi besar. Apa, saudaraku? Jawaban yang baik, yang pantas yang disampaikan oleh Gideon, itulah yang membuat semuanya jadi reda, semua jadi damai. Ada amin, saudaraku? Jawaban yang tepat, jawaban yang pas. Kalau saat itu saya percaya Gideon jawabannya emosi juga, ya, karena dia seorang pemimpin, karena dia seorang yang dipercayakan sama Tuhan, maka kemudian ya, dia merasa juga dia sudah lelah, dia juga merasa ya namanya manusia, saudaraku, ada alfanya, ada lupanya, ada macam-macam. Tapi ini, saudaraku, jawabannya Gideon kepada orang-orang Efraim. Ya, jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua orang Midian itu, yakni Oreb dan Seeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ini sudah jawaban Gideon, saudara. Gideon bilang, ya, pemetikan susulan itu lebih baik,
Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Efraim itu lebih baik. Memang mereka tidak maju berperang, tetapi karena mereka lah Oreb dan Seeb ini ditangkap. Ya, Gideon bilang, apa yang dapat aku lakukan jika dibanding dengan apa yang sudah kamu lakukan? Perbuatan kamu itu lebih baik daripada apa yang aku lakukan. Dan ternyata kalimat-kalimat ini, saudara, salah kalimat, waduh, jadi masalah besar. Salah berkata-kata, salah merespon apa yang disampaikan oleh Efraim, orang-orang Efraim, maka saya percaya ini jadi masalah besar. Ini jadi masalah besar. Ini jadi apa namanya? Jadi perang baru lagi. Karena Efraim sudah marah, saudara. Efraim sudah tersinggung. Dan akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau sampai saat itu Gideon sebagai pemimpin salah merespon, wah, berantakan. Betulnya, saudara, masalah-masalah kita ini masalah-masalah yang disebabkan dari hal-hal yang sepele. Kita harus jujur, saudara. Ya, masalah-masalah yang kita hadapi yang kemudian itu seperti bola salju. Ya, masalah kecil itu seringkali jadi seperti bola salju. Dari yang kecil cuma sekepelan tangan, tapi karena dia terus meluncur, waduh, dia akan menjadi raksasa. Bola salju raksasa yang kemudian semua dibabat habis, semua dirubuhin, semua dihancurin. Saya harus jujur, kita harus jujur dalam hal ini. Seringkali masalah-masalah yang merusak semuanya. Karena apa? Karena hal-hal yang kecil yang kita biarkan, ketidakhati-hatian kita. Dimulai dari apa, saudara? Dari kata-kata, jawaban-jawaban yang kadang-kala responnya, ya respon saya nggak baik, respon saudara nggak baik. Itulah sebabnya firman Tuhan datang buat kita pagi hari ini. Kita mari sama-sama memperhatikan tentang hal yang seperti ini, tentang bagaimana kemudian menjawab, kemudian merespon, bagaimana kemudian menanggapi, saudara. Karena disinilah muncul perselisihan-perselisihan itu, muncul perdebatan-perdebatan, muncul sakit hati ini munculnya dari jawabannya. Kalau sampai saat itu, ya, Gideon cuma bilang aja, apa? Perang. Dia nggak usah ngomong panjang, dia ngomong dengan intonasi yang tinggi. Apa? Jadi panjang. Mudah, saudara, dikhotbahkannya, ya, mudah juga untuk didengarnya. Tetapi memang ketika kita mempraktekkan itu menjadi sesuatu yang beda lagi. Tapi sekali lagi, bukankah kita berdoa, kita rindu damai sejahtera surga itu turun atas saya dan saudara? Ada amin, saudara? Hari-hari kita menjadi hari-hari yang indah. Tapi berapa banyak hari itu sudah indah Tuhan sediakan hari ini, saudara? Hari ini sudah indah Tuhan sediakan. Ada rencana yang indah, ada berkat yang luar biasa, ada kebaikan Tuhan. Tapi berapa banyak kita hancurkan itu dengan sikap hal-hal yang sepele yang kita lakukan. Kita berdoa, Tuhan, hari ini biarlah menjadi hari yang luar biasa, hari yang dimana anugerah kasih sayang Tuhan saya boleh rasakan sepanjang hari. Ya, Tuhan sediakan. Tapi berapa banyak, saudaraku, kita diuji, kita digoda, saudara, dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu kemudian kita tidak bisa mengendalikan. Akhirnya apa? Hari yang indah berantakan. Itu sudah pernah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Akankah kita terus merusakkan hari-hari di depan kita? Yang kita berdoa, Tuhan, biarlah ini hari menjadi hari yang penuh limpah dengan sukacita. Shalom Tuhan menyertai saya sepanjang hari. Tapi shalom Tuhan itu hadir. Tapi kita rusakkan shalom Tuhan dengan apa? Dengan reaksi-reaksi kita yang kadang-kala nggak tepat. Reaksi-reaksi kita yang salah. Reaksi Gideon tepat. Reaksi yang tepat menyelesaikan segala sesuatunya. Ada amin, saudara? Reaksi yang tepat, saudaraku, orang yang sudah di sini nih mendidih Efraim itu, darahnya sudah mendidih sampai di sini. Karena buat mereka
mereka juga mau dilibatkan. Mereka bukan orang-orang. Ada, kalau sudah melihat dalam pasal yang keberapa itu, ada suku-suku yang waktu diajak perang mereka nggak mau peduli. Waktu diajak perang mereka sibuk dengan bisnis mereka, dengan urusan. Sampai Efraim enggak. Makanya Efraim marah gitu, saudara. Kau yang nggak niat, kau yang nggak peduli, malah diajak. Kami yang mau berperang, kami yang punya hati untuk membela Israel, malah kami tidak diajak perang. Alasan Efraim ada. Mengapa mereka marah? Dan sekali lagi, saudara, jawaban Gideon inilah yang menjadi kuncinya. Kunci apa? Kunci semuanya selesai, atau kunci untuk apa? Untuk mengalami sebuah perahara yang baru, satu ketidaknyamanan yang baru, ya saudara, satu perang yang baru. Bukan perang antara Israel dengan musuh, tetapi antara Israel dengan Israel. Berarti lebih parah lagi. Ini problem kita bersama, saudara. Saya harus bilang, ini problem kita bersama. Itulah sebabnya kita minta Roh Kudus. Ada amin, saudara. Kita minta Roh Kudus mengendalikan kita. Karena seringkali ya, ketika semuanya baik, tapi ketika hati kita lagi nggak baik, jadi semuanya jadi nggak baik. Kata-kata yang biasa jadi kata-kata yang bagaimana? Kenapa? Ya, hati kita lagi nggak baik. Makanya saya cuma mau bilang, kita butuh Roh Kudus. Ada amin, saudara. Hari-hari ini beberapa gereja sedang berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita nggak lakukan itu, saudara. Ya. Kita percaya Roh Kudus terus saya mau bilang, kita selalu hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ada amin, saudara. Kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Kita selalu minta kendali Roh Kudus atas roh jiwa tubuh kita, atas pikiran, atas perasaan, atas ucapan-ucapan, atas tindakan-tindakan. Roh Kudus, ya saudara, kadang-kala ada gereja-gereja yang cuma menekankan Roh Kudus dengan berglosolalinya, dengan berbahasa lidahnya. Enggak salah, tetapi lebih kepada penekanannya bagaimana Roh Kudus itu kemudian memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ada amin, saudaraku. Dari ketaatan kepada ketaatan, dari sesuatu yang benar kepada sesuatu yang benar. Artinya apa? Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Ketika pun emosi kita sedang terganggu, tapi kita minta Roh Kudus mengendalikan emosi. Ini yang nggak gampang. Ketika ini akal sudah mentok, saudaraku, pikiran sudah buntu, dan yang ada jalan pintas yang kita mau buat, saudara. Tapi Roh Kudus mengendalikan kita. Ada amin, saudara. Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang waktu di tengah-tengah badai gelombang yang besar sekali, bagaimana Roh Kudus memampukan kita tetap berdiri tegak, nggak tumbang. Itulah fungsi Roh Kudus dalam hidup ini. Roh Kudus bukan cuma memampukan kita, Tuhan berkati saya ya, biar tangan saya tangan yang diberkati, supaya hari ini apa yang saya buat berhasil. Betul, boleh, nggak apa-apa. Tetapi pernahkah kita minta Roh Kudus untuk apa? Untuk memampukan kita dalam kita berkata-kata, dalam kita meresponi sesuatu. Kita memiliki respon-respon yang benar, sikap-sikap yang benar. Sampai apa? Semuanya pasti mendatangkan kebaikan kalau respon kita baik. Amin, saudaraku. Kalau respon kita baik, benar, maka yang baik juga yang akan datang. Seperti Gideon. Tapi kalau Gideon, sekali lagi, si Gideon gak usah panjang kalimatnya. Gideon cuma bilang teriak, apa? Sambil melotot kayak saya. Jadinya beda. Ini cerita gak selesai sampai ayat 3. Pasti ada ayat 4 yang kemudian orang-orang Efraim angkat senjata. Ayat 5 mereka mulai maju. Ayat yang ke-6 mereka mulai bunuh-bunuhan. Ayat yang ke-7 hancur-hancuran mereka. Ayat yang ke-8 gak tahu apa lagi. Dan berapa banyak ada ayat yang keempat, ada ayat yang kelima, ada ayat yang keenam dalam hidup kita yang kemudian tertulis hancur, ya, anak-anak sakit hati, keluarga istri sakit hati, suami berantakan, semua usaha berantakan. Itu ayat yang 4, 5, 6, 7. Ada ayat-ayat yang seperti itu. Yang harusnya cerita tentang perdebatan ini cuma selesai sampai di ayat yang ketiga.
Biarlah kita juga mengalami seperti ini. Kita selesai sampai pada ayat yang ketiga. Ada amin, saudara? Perdebatan cuma selesai sampai di ayat yang ketiga dan semua tuntas. Nggak ada ayat yang kelima. Istri sakit hati, suami, waduh bagaimana? Anak-anak, ayat yang ketujuh, ayat yang ke-8, sampai ayat yang nanti sampai ayat yang kesini nih, saudara. Ayat yang ke-35, ceritanya cerita yang gak enak. Kalau saudara lihat, ayatnya udah berubah, ceritanya udah berubah. Setelah ayat yang ketiga, ceritanya sudah berubah, temanya sudah berubah. Kenapa? Sudah selesai. Harusnya kita juga mengalami seperti itu ya, saudara. Ada amin, saudara? Setelah ayat yang ketiga, karena apa? Karena Tuhan Roh Kudus memampukan saya dan saudara, diberikannya hikmat kepada kita, sehingga apa? Ketika kita meresponi segala sesuatu yang tidak baik, tapi dengan cara yang baik, selesai, sudah sampai ayat yang ketiga, dan semuanya aman. Ada amin, saudara? Shalom Tuhan turun. Berapa banyak kali perdebatan di gereja. Dan saya bersyukur itu Tuhan kasih kemampuan kepada kami ya. Saya, majelis, pelayan-pelayan Tuhan koordinator. Ada, saudara, ada perdebatan. Kami juga pernah mengalami yang seperti ini. Tapi kalau sampai ini diteruskan, maka apa? Kayaknya sampai hari ini ada ayat yang ke-35, ayat yang ke-60, ayat yang ke-70, ayat yang ke-80, cerita tentang perang terus, huru hara. Saya bersyukur, saya dan para majelis, para pelayan-pelayan koordinator, semua pelayan-pelayan dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih apa yang namanya, ya diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk ada perdebatan, ada perselisihan, ada perbedaan yang kadang-kala meruncing. Kalau tidak, udah hancur-hancuran. Kalau tidak udah saling sakit menyakiti, ya. Ngomong begini langsung serang. Oh iya, yang satu lagi ngomong serang. Ayo apa balas-balasan terus. Paluka melukai, itu bunuh-bunuhan. Nggak tahu siapa yang mati duluan. Ya. Kalau nggak gembalanya yang mati duluan, majelis yang mati duluan. Kalau nggak koordinatornya mati duluan. Yuk kayak gitu terus. Maaf nih saudara, terlalu banyak keadaan yang seperti itu di gereja-gereja. Ayo terus saling bunuh. Saya boleh bilang nih saudara, ya karena Tuhan tentunya, karena Roh Kudus memampukan. Kita di sini aman-aman saudara. Bukan aman-aman tidak ada masalah, tapi aman-aman karena Roh Kudus memampukan kita. Ada amin saudara. Ada perbedaan kok. Ada. Kadang kalau saya juga emosi, kadang kalau ini OBL Hermawan juga. Ada mereka majelis. Ada siapa lagi yang kadang-kadang juga. Dan itu mungkin terjadi dalam rumah tangga. Tinggal bagaimana kemudian kita memutuskan. Adakah kita mau biarkan ayat yang keempat ini ada? Ayat yang keempat tentang apa? Tentang hal yang sama, tapi lebih parah. Orang mulai angkat senjata, orang mulai sakit hati, orang mulai kecewa, orang mulai beku hati. Ada anak-anak yang mulai tersakiti, beku hati, keras hati. Ada istri-istri yang beku hati. Ada suami yang kemudian ambil cari pelarian kemana. Ada ayat yang keempat, bukan cuma 4, 5, 6. Aduh. Dan saya percaya itu tambah itu ayat berjalan, tambah mengerikan. Tambah mengerikan, tambah menyeramkan ceritanya. Tolong kita ya saudara. Dari hal-hal yang sepele, tentang jawaban, tentang bagaimana merespon. Tuhan tolong kita saudara. Tuhan tolong kita. Ada amin saudara. Kita minta pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Sebagai suami kah, saudara juga nggak bisa bilang ya suami itu nggak bisa. Istri juga sama. Ya, istri juga nggak bisa bilang suami juga nggak bisa. Istri, kita semua
biarlah minta sama Roh Kudus, biarlah minta sama kekuatan roh yang supernatural itu, saudara, yang memampukan saya dan saudara untuk bijak, tepat di dalam berkata-kata, bertindak, dan melakukan segala sesuatu. Bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyak, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya. Saudara, saat itu Sebah dan Salmuna, saudaraku, ya, dengan bersama dengan kira-kira 15.000 orang, ya, mereka ada 135.000, tapi 120.000 sudah mati, saudara. Ya, mati kenapa? Karena Tuhan berperang, ya, lewat apa itu? Lewat trompet, lewat sangkakala yang mereka bunyikan, lewat apa? Buli-buli yang mereka pecahkan, itu mereka saling bunuh-bunuhan. Bayangkan 120.000 orang. 120.000 orang itu banyak banget loh, saudara. Sangat banyak sekali. Ya, kalau saudara, hampir setengah kota Cirebon mungkin mati. Ya, saudara, setengah kota Cirebon ini mati. Bunuh-bunuhan. Ya, daerah Panjunan bunuh-bunuhan. Daerah Setiabudi bunuh-bunuhan. Ya, kayak gitu, saudara. Dan mereka tinggal tersisa, saudaraku, 15.000 katanya, ya. Mereka 15.000 orang banyak yang tersisa bersama dengan raja mereka kawal. Tapi ini nih, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Mengapa kemudian 15.000 ini juga bisa dikalahkan? Karena kemudian di saat itu peperangannya adalah peperangan yang normal. Iya kan, saudara? Bukan lagi karena Tuhan lewat malaikatnya membuat mereka saling bunuh-bunuhan. Sekarang harusnya mereka saling perang dengan perang yang normal, perang tang ting tung ting tang gitu. Tapi apa, saudara? Mereka kalah juga. Mereka kalah juga, padahal Israel terlalu besar kekuatan. Kenapa? Ini, saudara, ini ayat 11 sama-sama yuk, saudara, kita baca ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kala tentara itu. Ketika apa, saudara? Tentara itu menyangka apa? Dirinya aman. Ini sebetulnya kegagalan kita adalah ketika kita ada dalam situasi ini. Kita dibunuh, kita dicuri, damai sejahtera kita dicuri, sukacita kita dicuri, dan banyak hal yang ada pada kita dicuri. Kenapa? Karena ini nih, menyangka diri kita ini aman. Saat kita menyangka diri kita aman, ya, mereka habis perang, mereka lari. Nah ini nih, saudara, saat seperti itulah saat mereka merasa aman. Udah lolos, digempur habis sama Israel, mati mereka semua 15.000. Sama halnya waktu Elia, saudara-saudara ingat tentang Elia, bagaimana Elia lari dari Isabel naik ke gunung Horeb, saudaraku, ya. Waktu dikejar sama Isabel, saudaraku, aduh, sengsara banget. Ketakutan luar biasa. Dia berdoa, Tuhan ambil saja nyawaku. Lalu kemudian Tuhan kasih itu, saudara, air dan roti bakar. Ya, saudara. Apa yang terjadi selanjutnya? Berhasil naik ke gunung Horeb. Ya. Berhasil naik ke gunung Horeb. Lalu apa yang terjadi di sana? Ini yang jadi masalahnya. Ketika masalahnya bukan pada waktu dia lari dari Isabel, masalahnya pada waktu dia sudah aman di gunung Horeb. Itu masalah baru. Bahkan masalah yang lebih besar itu terjadi. Kenapa? Karena saat itu Tuhan kemudian datang sama Elia. Elia, apa kerjamu di sini? Itu masalah.
Aku sudah ini Tuhan, aku sudah melawan nabi-nabi Baal, ya aku sudah kalahkan nabi-nabi Baal. Tuhan tanya lagi, apa kerjamu di sini? Tuhan gak bilang yang lalu, Tuhan bilang yang sekarang. Makanya Tuhan bilang, makanya firman Tuhan menulis sudah ada gempa, tapi Tuhan tidak ada di sana. Ada angin sepoi-sepoi, tapi Tuhan tidak ada di sana. Ada angin yang membelah bukit, saudaraku, buah anginnya kencang, tapi Tuhan tidak ada di sana. Artinya apa? Karena kenyamanan. Elia bisa bangun kapan saja, Elia bisa tidur kapan saja, karena kenyamanan. Dulu dia harus bangun pagi-pagi, bergumul. Dia nggak bisa tidur kalau malam. Dia sekarang nyaman. Tapi karena seperti itu, Elia kehilangan Tuhan dalam hidup. Ya, saya katakan, ada gempa, tidak ada Tuhan di sana. Ada angin sepoi-sepoi, nggak ada Tuhan di sana. Ada angin yang membelah bukit, gunung, saudaraku, tidak ada Tuhan. Elia kehilangan Tuhan. Ini bahayanya kalau kita dalam keadaan aman dan kita biarkan kenyamanan itu ada. Kita kehilangan Tuhan dalam hidup. Makanya cara kita untuk kita tetap bersiaga, berjaga-jaga ini seperti saudara datang di doa pagi seperti ini. Ada amin, saudara. Kita seperti orang yang bersiaga. Kita seperti pasukannya Gideon yang kemarin kita bahas, yang 300 orang itu, yang ambil air dengan sikap tubuh begini. Bukan seperti yang kebanyakan, yang minum air seperti anjing menjilat. Semua mata ke air, mulut ke air, telinga ke air, hati ke air. Tapi orang-orang yang 300 ini posisinya begini. Pedang di sini, tangan satu ambil air. Berjaga-jaga. Harusnya kita selalu begitu. Ada masalah atau tidak ada masalah, kita harus terus berjaga-jaga. Ada amin, saudara. Ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, ataukah pergumulan kita sudah lewat. Kita udah gak usah lagi nangis-nangis sama Tuhan, tapi doa tetap harus ada. Ada amin, saudara. Doa di mana kita penyembahan, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Kita berdoa pada, masih terlalu banyak anak Tuhan yang berdoa kalau lagi dalam tekanan, dalam masalah, dalam pergumulan. Kalau sudah kepepet baru berdoa. Tapi coba kalau nggak ada masalah, nggak ada doanya. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang gampang dikalahkan, terus dibunuh. Kenapa? Kita nggak pernah berjaga-jaga. Satu ayat, saudaraku, saya mau bacakan, ya, di dalam Efesus pasal yang ke-6. Sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-13. Kita akhiri di sini, Bapak Saudara. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan. Amin, saudara. Tetap berdiri ketika apa? Ketika kamu sudah menyelesaikan segala sesuatu, masalah sudah berhenti, pergumulan sudah berhenti, masalah ekonomi sudah nggak ada lagi. Yang sekarang ada adalah berkat mengalir. Tapi kita disuruh tetap berdiri. Bukan berarti pedang dilepas, semua baju dilepas, ya. Kayak gitu. Lalu kemudian tidur. Enggak. Kenapa? Saat seperti itu iblis bisa datang dan bunuh, saudara. Bukankah firman Tuhan sudah ingatkan dalam suratan Petrus, saudara? Iblis itu seperti singa yang mengaum berkeliling. Dia dikalahin, saudara, di bagian sini. Gebong, kalah dia. Ya, lalu kemudian apa? Apakah dia mati? Enggak, dia nggak mati, saudara. Sebetulnya dia nggak mati. Kita menang nih, menang. Kita copot baju, kita lepasin perisai, kita sarungin pedang,
kita tiduran, beledean, ya, iblis masih muter, waktu dia lihat beledean, ya saudara, habis sih. Itulah memang kenyataannya. Gambarannya lucu, cuman ya seperti itu kadang-kala kita sudah menang, wah saudara, bersaksi di Komsel, bersaksi di mana-mana, oh Tuhan tuh hebat. Bagian itu tuh saudara yang paling berbahaya. Setelah kita menang, itu bagian yang berbahaya. Karena pada waktu kita perang, saudara, waduh, itu kita semua aktifkan semua organ-organ, semua syaraf-syaraf doa kita, pergumulan kita, waduh, kita berseru, kita bangkit, saudara. Tapi waktu kita menang, semuanya melepaskan semangat ibadah, semangat doa, semangat baca firman, semuanya habis. Nah, saat itu tuh kita seperti pintu yang terbuka lebar. Iblis panas. Seperti 15.000 dikalahkan, nggak ada cerita perang hebat, ya kan saudara? Nggak ada cerita perangnya mengerikan, perangnya, aduh, nggak habis-habis. 15.000 itu banyak loh saudara. 15.000 itu bukan 1.500, bukan. 15.000 itu bukan 150, bukan. 15.000 ya 15.000, pakai teman. Kalau saudara 15.000 itu saudara, ya itu kalau diterjunin pakai pesawat, kalau itu pakai parasut, itu berapa ratus pesawat harus terjunin pasukan yang 15.000. Kalau pakai truk tuh saudara, pakai truk tentara itu mesti berapa ratus truk yang mesti kirim itu pasukan, banyak banget. Tapi nggak ada cerita perang yang hebat, tang ting tung ting tang, nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, yang lengah, yang tidak siap, gampang sekali. Tetaplah berjaga-jaga. Amin. Seperti saya katakan seperti kita pagi ini, kita ini seperti orang yang berjaga-jaga. Ada masalah enggak? Enggak ada. Ya, tante ada masalah? Enggak ada. Kenapa tante datang? Ya pengen doa aja. Harusnya begitu. Kenapa om datang? Ya ada masalah enggak? Enggak ada. Ya harusnya begitu. Itulah sikap kita berjaga-jaga. Sehingga kapanpun perang terjadi, oh nggak pernah takut, kita pasti menang. Ada amin saudara? Kita pasti menang. Mari kita menyembah.